hakikati baiat dan kholwat bukan syariat. Nek syariat itu adalah jenengan ditalkin, dijanji. Cara hakikat disambung. Ruh sampai iki disambung taline kepada Allah yang selama ini putus. Bukti nih taline ruh iku putus yang tak sebut sebagai wasilah. Sampai sholat lupa pada Allah, kerja lupa pada Allah, jenengan apapun pasti lupa pada Allah. Maksudnya lupa ning ati gak ono rasa. Yen sak temeni rasa itu iman sing bener ihsan, gak ada rasa ning ati yen sak temeni kabeh sumbere sangka Gusti Allah, gak ada. Iku hakikate beat disambungke melih. Apa hakikate kholwat? Yakfur bit tauhid wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Tinggalkan hati ini dari perkara-perkara iman selain Allah. Wa may yakfur bit tauhid, barang siapa yang meninggalkan iman selain Allah disebut tauhid, maka wa yu'min billah, imanmu akan jadi ihsan. Barang siapa yang hatinya tinggalkan selain Allah, dia akan bertemu terhadap Allah. Inilah hakikati kholwat. Dan ini dilakukan tidak mengenal tempat dan waktu, dimanapun juga bisa. Karena Allah itu gak di masjid saja, Allah ya di pasar ada Allah, di sawah juga Allah ada, di pabrik juga ada Allah, di kantor juga ada Allah. Bahkan nyuwun sewu yo, tak omong sing welek ya, saat jenengan hajat ambek suami istri, di situ juga ada Allah. Hatimu kemana? Ngaten loh. Bon. Yang nomor 3, apakah kita wajib berbaiat? Kalau singku maksud secara hakikat menyambungkan, wajib. Wajib itu apa sih? Harus dilakoni. Tapi cara berbaiat yang bisa menyambung talinya ruh datang Allah itu hanya Allah, bukan makhluk. Makanya bahasa saya asli sing baiat itu duduk kelason, duduk Mr. Bell. Bell itu lah klakson toh Pak ya, sama bel. Nah. Tapi Allah, buktinya jikalau tidak digerakkan Allah dalam diriku, nggak mungkin saya bisa melakukan pembaiatan. Hati sampean harus menghadapnya tidak pada saya, tapi harus pada Allah. Itulah namanya baiat wajib. Dan ini bisa dilakukan oleh Allah tidak hanya lewat saya, lewat YouTube. Wah, HP sampean bisa bunyi. Nek kalau Allah iso bunyi dewe tah, bisa bunyi sendiri tah, nggak bisa. Sing terpenting adalah ketika baiat madepe ati menyang Gusti sing sak temeni. Ini karena penyambungan tali ruh terhadap Allah. Berarti jawab saya wajib. Yang kedua, wajibnya ini harus kau ketahui, yang membaiat, yang menyambungkan, yang bisa menyambungkan hanyalah Allah. Saya tidak bicara dari sisi thariqah loh Pak ya, tidak. Selanjutnya tentang ziarah. Piye ziarah itu terhadap orang tua sing leres ya opo pun sampeyan ikuti ajaran Rasulullah. Syariate ya sak hakikate. Syariate jenengan kirim donga, boleh dengan doa, boleh dengan amwal. Amwal itu adalah harta benda. Sampai seleh ning masjid disebut sedekah jariah, atau lembaga-lembaga keagamaan boleh. Tapi hakikatnya harus sampean pakno. Walaupun secara syariat sampean mengharapkan bahwasanya apabila orang tua saya ada salah, ampuni ya Allah. Apabila ada kewajiban yang pernah ditinggalkan, ampuni ya Allah. Taruhlah Allah, ya Allah, orang tua saya di rahmatmu. Walaupun secara syariat jenengan ada keinginan seperti itu, hakikatnya hati sampean harus melepas pengakuan-pengakuan tersebut.
Dengan begitu maka sing gerakno jenengan doa sinten? Allah. Inilah doa yang diajarkan oleh Allah di dalam salah satu ayat, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, di situ ada nyatane Allah wujudnya. Niki Pak, njalu osiro ni ing ingsun sinten? Allah ta. Artine sampean kudu methuki Allah dulu baru ngomong apa sing diminta. Enggak kita enggak ingin ketemu Allah ndawonga njaluk. Kebanyakan kan gitu kita. Seperti itu. Tak ibaratkan gini Pak, jangan punya tetangga garwa sampean nyidem pencit. Tahu pencit? Pelem niki lho. Pelem nek kecil sik nom jenenge apa? Pete. Pecel. Pete. Wis mbuh. Sekarang kula tanya, jenengan sing duweni pelem muda tonggo sampean langsung ngambil peleme apa metui menemui tetangga sampean? Metui dulu toh, metui dulu. Yuk Bek, kula nyuwun pencite ya, garwa kula nyidam. Tahu nyidam? Hamil nih lho, kepewingin rujak mangga muda. Kalau jenengan jawab dulu menemui yang memiliki, aku yakin ikhlas ridho jenengan dikongkon mundut. Tapi jikalau sampai tidak menemui dulu terhadap U B tadi yang memiliki, langsung sampai sawat konangan sampai dilokno maling apa ya apa maling. Iku logikanya seperti itu. Kita mau minta pada Allah, berdoa kepada Allah, urusan doa untuk sendiri atau untuk orang tua yang sudah meninggal, temui dulu Allahnya. Dan Allah itu gak ada di dalam diri jenengan. Itulah hidup. Carane sampai ngaji dulu la ilaha illa anta, terus jenengan iki setiap saat dan waktu ngumandangno zikir tersebut dalam hati, baru saged metui Gusti Allah. Bareng ngono nek wis ketemu tak jamin mesti sampean menang. Gak wani njaluk pencit atau njaluk mangga muda, gak bisa, sampean diem. Karena apa? Karena sebelum sampean mengatakan astajib, jikalau kau mintanya betul-betul padaku, kata Allah, astajib, tak jawab, maka tak sembadani. Buka di dalam surat At-Tolak, surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Udah jelas, dan ini janji Allah. Allah nggak pernah ingkar janji. Sing terpenting sekarang adalah bagaimana caranya jenengan iki menempatkan ruh bisa bertemu Allah, titik. Ada di situ. Ini yang harus jenengan bangun. Mumpung umur kita masih ada kesempatan. Jadi silakan ziarah. Apakah ziarah itu sampai ke makomnya atau dari rumah? Nggak bisa membaca Al-Quran, nggak bisa membaca Fatihah, punyanya uang, kasihkan ke lembaga majelis taklim atau di masjid. Termasuk jenengan nyumbang apa kunu koco, nyumbang listrike, nyumbang apa, tujokno nang wong tua boleh. Bon, satu kali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Yai, kalau hidup itu ibaratnya makhluk itu nggak bisa
mendengar, nggak bisa ngomong, itu makhluk itu nggak bisa merasakan. Lah umpamanya manusia itu terkena silet, lah itu sebenarnya yang merasakan itu yang hidup apa bagaimana itu Pak Kiai? Dari saya cukup sekian. Mudeng Pak. Coba agak dijauhkan dari mic gini, nggih. Manusia itu nggak bisa merasakan, atau istilah makhluk nggak bisa mendengar, nggak bisa ngomong. Lah umpama terkena silet, itu terkena silat, apa silat itu ya senjata tajam lah, itu yang merasakan itu apa sebenarnya itu yang zat yang hidup apa bagaimana? Oh, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten lu karepe. Maksudnya ngeten. Ketika kita kena silet, nggih Pak nggih, kena silet. Yang merasakan itu hidup atau kita makhluk? Ngeten dah. Niki pertanyaannya gitu. Pun tak jawab. Tinggal kita diletakkan Allah di golongan mana? Ahli hijab apa ahli syuhud? Lewat satu ayat mengatakan, jikalau kebaikan datangnya dari Tuhanmu Allah, jikalau kejelekan itu datangnya dari nafsumu sendiri. Berarti ada dua penguasa, Allah dengan nafsu atau iblis. Jikalau keburukan datang Anda, itu datangnya tidak dari Allah, akan tetapi dari akibat nafsumu sendiri. Tapi jikalau kebaikan itu datangnya dari Allah. Dilihat dari ayat ini, seakan-akan menyatakan bahwasanya penguasa itu ganda, Allah dan nafsu, api dan jelek. Loh, iman yang kita ada di ahli hijab dulu seperti itu Pak. Loh niki Quran lho Pak. Duh ayatnya surat apa saya lupa. Niki Quran. Sumbernya atau hujahnya ini Quran. Nah, kita itu ketika saat ada di ahli hijab begitu. Berhubung kena silet itu nggak enak atau sakit, maka mesti jawabnya yang merasakan adalah makhluk. Iki miturut kacamata syariat. Sekarang jikalau saya tinjau kacamata hakikat, bagaimana? Katanya kul huwallahu ahad. Sang penguasa Allah itu tunggal, nggak ada yang lain. Khairihi wa syarrihi minallah. Iku bagaimana Pak? Jenengan kali kula lamuno apabila masih diiman belum diiksan, peksonen kaya apa kongkon paham boten saged trima dengan keterangan sebagai berikut. Kita menyebut elek miturut syariat itu karena dilarang, nggih mboten? Kita menyebut bagus di syariat karena sebab diperintah. Terus bagaimana yang berkuasa di situ cuman tunggal Allah? Sehingga ketika munculnya maksiat dan taat itu dari Allah. Saya katakan sekali lagi, iman kita manakala belum ihsan nggak bisa menerima Pak. Kalau semua itu yang berkehendak di situ hanyalah Allah, yang berkuasa itu hanyalah Allah. Tapi kalau iman sampai sudah diihsan, maka jelek buruk itu sudah fana. Nama jelek, nama buruk itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah jaiznya Allah. Pak, kita kan makhluk, asalnya kan tidak ada. Adanya kita sebab diadakan oleh yang yaitu Allah Subhanahu.
Saged sambung nggih? Oke. Ketika kita diadakan, ketahuilah bahwasanya adanya kita itu seakan-akan ada. Karena sifat ada itu jadi sifat wajibnya Allah. Lawannya ada adalah adam, tidak ada. Itu menjadi sifat wajib kita sebagai manusia. Lantas mengapa kita kok merasa ada? Karena itu bisikan nafsu dalam hati jenengan supaya lalai terhadap yang ada sebetulnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Biar tidak ada penguasa ganda, kembalilah Anda pada asal Anda. Apa asal Anda? Tidak ada. Inilah namanya fana. Dengan cara berzikir sirul asr itulah Pak, untuk meniadakan keakuan kita sebagai makhluk, untuk meniadakan kewujudan kita sebagai makhluk yang tadinya merasa wujud. Kalau sudah sampai pada kefanaan, kita kan nggak ada, maka disitulah akan nyata atas kewujudannya yang ada sebetulnya. Disitulah Anda akan diam. Kalau ditinjau dari kacamata hakikat makrifat Pak, Gusti Allah gak mengenal loro, perih, tak ada. Jelek baik pun gak ada. Bagi Allah, Allah itu sing berlaku adalah sifat jaiznya, wenang melakukan itu, tidak melakukan itu. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ganti ibu, ada ibu, monggo.